Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dengan saya Yolanda Farhanunisani Putri selaku moderator pada pagi hari ini. Di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Intan Sari, ada Resti Melani, ada Vela Fionita, dan Kadek Jata Kresna Yuda. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan mengenai materi akuntabilitas publik, privatisasi, dan otonomi daerah. Untuk materi yang pertama yaitu akuntabilitas publik. Oke. Akuntabilitas publik adalah suatu kewajiban dari pihak pemegang amanah atau agen untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas serta kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Pemegang amanah atau agen ini memberi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah atau prinsipal, di mana si prinsipal ini memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban dari pemegang amanah atau agen. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam. Yang pertama ada akuntabilitas vertikal dan horizontal. Untuk yang akuntabilitas vertikal yaitu adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Seperti misalnya dari unit kerja daerah memberi pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah, dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, sehingga dari pemerintah pusat memberikan pertanggungjawabannya kepada MPR dan seterusnya. Dan untuk yang kedua yaitu akuntabilitas horizontal adalah suatu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Vela Fionita, dipersilahkan. Materi yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai 4 dimensi akuntabilitas menurut LWAP pada tahun 1993. Yang pertama, ada akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum atau probity dan legality. Akuntabilitas kejujuran terkait adanya penyalahgunaan jabatan atau abuse of power, sedangkan legality accountability adalah kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang diisyaratkan. Lalu yang kedua, ada akuntabilitas proses atau proses akuntability. Proses akuntability terkait adanya apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Lalu yang ketiga, ada akuntabilitas program atau program akuntability. Program akuntability terkait dengan pertanggungjawaban yang terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dicapai atau tidak, dan apakah output telah memaksimalkan atau tidak. Lalu yang keempat, ada akuntabilitas kebijakan atau policy accountability. Policy accountability terkait adanya pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, terhadap DPR atau DPRD maupun masyarakat luas. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Resti Mailani. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu privatisasi. Privatisasi merupakan salah satu upaya mereformasi perusahaan publik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan publik. Perusahaan publik banyak dituding melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, inefisiensi, dan pemborosan. Hal itu disebabkan oleh yang pertama yaitu intervensi politik, yang kedua yaitu sentralisasi, rent-seeking behavior, dan yang terakhir yaitu manajemen yang buruk. Selanjutnya, BUMN dan BUMD menghadapi tekanan atau pressure tuntutan berikut ini. Ada 4. Yang pertama yaitu regulation and political pressure, atau memberikan bak laba ke pemerintah. Kemudian yang kedua yaitu social pressure, atau tekanan masyarakat untuk menghasilkan produk kualitas dan harga yang murah. Kemudian yang ketiga yaitu rent-seeking behavior, atau berhadapan dengan orang-orang yang ingin melakukan KKN. Kemudian yang terakhir yaitu economic dan efisiensi,
atau dituntut untuk efisiensi agar menjadi entitas bisnis yang ekonomis dan profesional. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kadek Jata. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Resti Melani, yaitu upaya untuk efisiensi strategic cost management dengan melakukan yang pertama restrukturasi organisasi, yang kedua privatisasi, yang ketiga yaitu right-sizing atau downsizing serta melakukan rekrutmen SDM. Next. Privatisasi yaitu perlibatan modal swasta dalam struktur model perusahaan publik sehingga kinerja finansial dapat dipengaruhi secara langsung oleh investor melalui mekanisme pasar uang. Turner dan Humble 1997 menyatakan selama 1988 sampai dengan 1993 terdapat lebih dari 2.700 perusahaan dari 60 negara berkembang dialihkan ke swasta untuk meningkatkan pendapatan negara. Next. Materi selanjutnya yaitu otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan nomor 33 tahun 2004. Otonomi daerah dilakukan melalui desentralisasi yang menghasilkan dua manfaat. Yang pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasilnya. Yang kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Intan Sari. Materi selanjutnya yaitu lanjutan dari otonomi daerah. Perlu adanya standar akuntansi keuangan yang mengatur sistem, prosedur, dan mekanisme pengolahan keuangan daerah, sehingga dapat dihasilkan laporan pertanggungjawaban yang akuntabel, transparan, dan dapat diperbandingkan karena menggunakan dasar yang sama. Ketika dikaitkan dengan akuntansi sektor publik dan otonomi daerah, maka otonomi daerah memecah akuntansi sektor publik menjadi pelaporan keuangan di daerah otonom. Otonomi daerah lebih memberikan kemudahan kepada aparat sektor publik dalam menyampaikan laporan keuangan kepada masyarakat. Terima kasih. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materinya mudah dimengerti. Sekian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.